Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS Bahasa Indonesia yang mana bertujuan untuk mendapatkan nilai UTS Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia maksud saya. Nama Erwin Victor D. Jitmau, NIM 1100170096, tugas UTS Bahasa Indonesia. A. Pidato mengenai pemanfaatan teknologi di bidang ilmu lingkungan, teknologi ramah lingkungan. 1. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, mulai di bidang pertanian, industri besar, dan industri skala rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Adanya teknologi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan manusia. 2. Metode pendekatan. Dikutip situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen-LHK, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien, dan mengeluarkan limbah yang minimal dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Hasil yang kita harapkan. Dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah pencemaran lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien, menghemat biaya produksi, dan membantu lingkungan tetap lestari dan hijau. B. Pidato mengenai pemanfaatan teknologi di bidang konstruksi bangunan gedung. 1. Latar belakang. Teknologi konstruksi akan terus dibutuhkan hingga di masa depan nanti. Terlebih saat ini mulai terlihat pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang tentu saja diperlukan suatu teknologi dalam bidang konstruksi. Adanya teknologi bidang konstruksi ini tidak hanya menguntungkan pembangunan di daerah perkotaan, melainkan juga mulai digunakan di daerah pedesaan. Bahkan kini telah muncul berbagai terobosan baru seperti perangkat lunak digital untuk mengoperasikan alat berat supaya pekerjaan semakin efisien. 2. Metode pendekatan. Penerapan teknologi di bidang konstruksi sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah proyek konstruksi perumahan. Proyek konstruksi perumahan dapat dilakukan secara pribadi maupun massal. Secara pribadi, proyek konstruksi perumahan memiliki biaya yang rendah dengan penggunaan teknologi yang skalanya tidak terlalu besar. Berbeda dengan konstruksi perumahan massal yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan penggunaan teknologi lebih besar. Dalam proyek pembangunan perumahan ini tidak hanya memikirkan bagaimana caranya dapat membangun rumah hunian yang nyaman, melainkan juga fasilitas pendukungnya, meliputi saluran pembuangan, air bersih, listrik, dan masih banyak lagi. 3. Hasil yang diharapkan. Mempermudah proyek konstruksi bangunan seperti rumah dan apartemen dengan teknologi yang lebih baik dapat mempermudah serta mendukung pekerjaan manusia dalam pembuatan gedung fasilitas publik seperti perkantoran, mempermudah transportasi dan komunikasi seperti jalan raya, jembatan, dan rel kereta api. C.
Pidato mengenai pemanfaatan teknologi di bidang technopreneurship. 1. Latar belakang. Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan kewirausahaan, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru terkenal dan semakin populer dan saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone sudah semakin luas. Orang yang berkecimpung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. 2. Metode pendekatan. A. Technopreneurship course adalah aplikasi ilmu teknik sipil dan arsitek dalam bentuk produk dan layanan yang dinikmati atau dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan technopreneurship atau technopreneurship dimulai dengan penggalian ide untuk produk atau layanan berbasis teknologi dilanjutkan dengan perancangan, pengembangan dan uji coba operasional terhadap produk atau layanan itu. 3. Hasil yang kita harapkan. Sehingga technopreneur juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat dan bangsa yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan manusia di sini. Kita akan membahas pentingnya entrepreneurship bagi dunia dan banyak orang. D. Pidato mengenai pemanfaatan teknologi di bidang ilmu ukur tanah. 1. Latar belakang. Sistem triangulasi modern dikembangkan oleh pakar matematika Belanda Willebroord Snell yang pada tahun 1615 telah mensurvei wilayah dari Alkmaar ke Bergen op Zoom sejauh kurang lebih 7 mil atau 110 km menggunakan serangkaian titik yang membentuk 33 segitiga secara keseluruhan. Teodoli ditemukan oleh J.C. Ramsden pada tahun 1787 dan menjadi awal perkembangan yang pesat dari ilmu ukur tanah modern. 2. Metode pendekatan. Ilmu ukur tanah secara praktis mempunyai tujuan menggambarkan bayangan sebagian atau seluruh permukaan bumi ke dalam suatu kertas yang disebut peta. Secara ilmiah, ilmu ukur tanah mempunyai tujuan menentukan bentuk bumi. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Ukur tanah datar atau plane survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Plane survey dilakukan pada daerah yang tidak luas. 2. Geodesi atau geodetic survey adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. 3. Hasil yang kita harapkan. Manfaat ilmu ukur tanah dan pemetaan tentulah sangat diperlukan, yaitu untuk mendapatkan bayangan dari keadaan lapangan dengan menentukan tempat atau unsur jarak dan sudut di atas permukaan bumi terdapat satu sama lain yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Shalom, salam sejahtera. Selamat malam.